Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan meneruskan materi tentang perlindungan konsumen. Hari ini materinya adalah penyelesaian sengketa konsumen, ya. Karena tidak ada jaminan bahwa produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha itu dapat benar-benar diterima dan bermanfaat, ya. Kadang juga ada memiliki risiko dan merugikan konsumen. Nah, yang pertama adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah yang diharapkan mampu untuk memberi penyelesaian yang adil kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang telah ada. Ternyata dalam pelaksanaannya juga terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK. Nah, beberapa keterbatasan kemampuan hukum terhadap pengaturan BPSK sebagai berikut. Yang pertama adalah belum adanya petunjuk teknis maupun penjelasan yang cukup, ya. Yang kedua, inkonsistensi dan disharmonisasi, ya, pengaturan seperti pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase bersifat final dan mengikat. Justru dengan adanya putusan ini harusnya dia tidak harus kemudian dibanding atau kemudian digugat kembali ke peradilan umum, ya, karena dia sudah bersifat final dan mengikat. Nah, pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir, sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Namun jika di pasal 54 ayat 3 tersebut dihubungkan dengan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan pengadilan negeri, mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Jadi putusan BPSK ini bisa diuji, ya, dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Inilah yang kemudian menunjukkan inkonsistensinya, ya, atau tidak harmonis dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah perbedaan konsep dan pandangan tentang BPSK. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Cap/12/2001. Oleh sebab itu, BPSK bukanlah lembaga pengadilan. Sementara itu, para pihak seringkali menganggap bahwa BPSK merupakan peradilan. Yang berikutnya adalah BPSK adalah lembaga penyelesai sengketa untuk menangani sengketa yang pada umumnya meliputi perkara-perkara dengan jumlah nominal kecil. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi nilai kecil sampai nilai besar. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan BPSK, ya, bukanlah lembaga yang penyelesai sengketa konsumen yang jumlah nominalnya kecil. Jadi dia boleh juga karena tidak ada batasan nilainya, sehingga nilai besar pun bisa dilakukan penyelesaian, ya. Nah, BPSK meskipun digunakan terminologi arbitrase, tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase, ya, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang disingkat dengan Undang-Undang Arbitrase, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK dengan putusan arbitrase dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999. Hal ini memerlukan penafsiran lebih lanjut, ya. Nah, menurut HLA Hart yang menyatakan bahwa esensi positivisme hukum adalah perintah penguasa, ya,
Yang berikutnya adalah tidak ada keutuhan untuk hubungan hukum dengan moral sebagaimana diundangkan, ditetapkan positif harus dipisah dari hukum yang seharusnya diciptakan atau diinginkan. Analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum itu adalah studi yang penting. Ya, analisis atau studi itu harus dibedakan dari studi sejarah, sosiologi, dan penilaian kritis dalam makna moral, tujuan-tujuan sosial, dan fungsi-fungsi sosial. Nah, sistem hukum adalah sistem tertutup, yang logis, yang merupakan putusan-putusan yang tepat, yang dapat dideduksi, ya, dideduksi secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah penghukuman secara moral, ya, tidak lagi ditegakkan, melainkan harus dengan jalan argumentasi yang rasional ataupun pembuktian dengan alat bukti. Nah, hukum positif menurut Austin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dirumuskan secara jelas atau eksplisit, tersusun ke dalam satuan yang sistematis dan logis, serta tuntas, kemudian berfungsi menjamin kepastian hukum, dan dapat dikelola oleh struktur otorita yang netral. Nah, pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, terjelma dalam bidang berbagai peraturan perundang-undangan, ya, merupakan tindakan negara untuk melaksanakan prinsip negara hukum dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang tersusun secara hierarki, ya, sebagaimana dinyatakan Hans Kelsen. Hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengandung satu kesatuan dan daya pengikat yang dipahami sebagai sebuah sistem. William A. Sorade dan Page Jr. menyatakan bahwa unsur-unsur sistem terdiri dari yang pertama himpunan bagian-bagian, kemudian bagian-bagian itu saling berkaitan, kemudian masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama, satu sama lain dan saling mendukung, ya, ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem yang telah disusun terjadi dalam lingkaran yang rumit atau kompleks, ya. Itu kita bicara unsur sistem. Nah, komponen sistem hukum menurut Laurent M. Fridman, yang pertama adalah struktur hukum, yaitu bagian yang bergerak di dalam satu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri, ya. Dengan struktur hukum ini dapat dimungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan secara teratur. Yang kedua, komponen sistem hukum menurut Laurent M. Fridman adalah substansi hukum. Ya, substansi hukum ini hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma, ya, baik peraturan, keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur oleh hukum. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana kemudian sistem hukum itu memperoleh tempat yang logis dan layak dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.